Sungainya itu bening sekali, bening sekali. Nggak bisa kita yang bening sekali. Sebening itu. Yang namanya wisuda itu sebening itu. Atau kalau kita ke pancoran-pancoran ya, begitu bersihnya. Jangan pancoran yang airnya dari air hujan. Itu pancoran buatan. Pancoran yang dari bebatuan, dari tebing-tebing itu, dari dalam batu munculnya air. Nah, itu bersihnya Dewa Ratu. Luar biasa. Nah, itu wisuda itu begitu. Atma itu bersih. Bersih sekali. Itu bisa didapatkan kalau kita yoga yukta. Apapun diyogakan, kata-kata diyogakan. Kalau kata-kata sudah diyogakan, tak mungkin kita pernah memfitnah orang. Sehebat-hebatnya kata-kata yang kita keluarkan, tapi kalau dia tidak dari atma yang bersih, dia itu menjadi kotor. Apalagi bawaannya itu fitnah. Apalagi bawaannya menjelekkan yang lain. Itu tidak mungkin bisa membersihkan atma kita. Wisuda. Yoga yukta, mereka yang hidupnya sudah diyogakan, maka wisudatma, hatinya menjadi bersih, wijitatma, dan dia mampu mengalahkan dirinya. Dibantai dia apa, dicerca, dia damai saja. Tidak pernah bereaksi. Kenapa? Karena sudah mampu mengendalikan dirinya. Kalau tidak, dia akan berontak. Jadi orang yang menguasai indria-indrianya, wijitendriya, jitendriya, jita indriya. Dia yang sudah mampu mengalahkan indria-indrianya. Dia mampu mengalahkan dirinya. Mengalahkan dirinya artinya apapun yang dia lakukan tidak atas dorongan indria-indria luar, tapi itu atas cetusan arahan dari atma yang sudah wisuda, yang sudah bersih suci tadi. Dan juga kalau orang mengyogakan keseluruhan dirinya, keseluruhan aktivitasnya, sarwa bhutatma bhutatma. Atma atau roh dari setiap makhluk itu sama dengan rohnya sendiri, sama dengan atma dia sendiri. Itu yang tatwamasi yang banyak disampaikan ya, tatwamasi. Aku adalah atma. Tat itu, tuam kamu, asi adalah. Itu yang ada di dalam hati setiap makhluk, yang membuat setiap makhluk itu hidup. Tat itu, energi itu, yang langgeng itu, atma yang langgeng yang ada di dalam diri setiap makhluk. Tuam masih adalah kamu. Atma itu yang ada di dalam diri setiap makhluk itu kamu. Masih. Jadi serbutatma butatma. Orang akan menerima semuanya sebagai dirinya sendiri. Tidak mungkin dia punya permusuhan. Tidak mungkin dia menyakiti yang lain. Kalau sudah berpandangan seperti itu. Kuronapi nalipiati. Dan orang-orang yang sudah berhasil membersihkan diri seperti itu dengan yoga yukta, dengan mengyogakan dirinya, dia menjadi seorang yogi. Bukan yogi dalam title atau sebutan. Hanya karena mengajarkan yoga menjadi yogi. Hanya karena mengajarkan gerakan-gerakan yoga. Kita menjadi yogi bukan yang yogi seperti itu. Tapi yogi yang yoga yukta. Yang seluruh aktivitasnya itu diyogakan. Apapun dilakukan. Bernafas pun yoga. Tarik nafas. Keluar nafas. Sah. Sah. Akulah itu. Dia. Akulah sang dia. Akulah sang dia. Aku adalah Atma.
Om, sah, om, sah. Bernapas pun diyogakan. Memandang orang diyogakan. Oh, Tuhan, selamatkan orang, karuniai orang ini. Kita lihat, kalau melihat tumbuh-tumbuhan, Tuhan begitu luar biasa ciptaanmu. Semoga dia tambah menghijau. Jadi kemarin kita nyiram tumbuh-tumbuhan ya. Saya bisa merasakan tumbuh-tumbuhan itu bagaimana senangnya. Dan berkali-kali saya merasakan itu. Kalau dulu kan ada pohon di sini yang tiba-tiba bicara. Apakah upacara yatnya ini hanya untuk manusia? Saya sedang duduk-duduk di sini. Kaget saya dengarnya. Terus saya bilang, enggak, ini untuk semua. Kalau Anda mau ikut, mari silakan sama-sama. Ya, tiba-tiba angin kencang datang, terus berjatuhan daun-daunnya yang kering-kering ya. Terus saya minta 4 anak-anak memungutnya, dapat 108. Nah itu kita ajak pohon-pohon itu melakukan yatnya upacara. Kita persembahkan. Jadi tidak hanya manusia dilihat sama dengan dirinya, tumbuh-tumbuhan pun. Tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan pun dilihat sebagai sama dengan sang dirinya. Karena di sini disebutkan sarwa bhutatma, bhutatma, sarwa. Tidak disebutkan manusia, tapi sarwa. Ya, tidak hanya kalau kita kan yang bergerak, kelihatan bergerak, barulah kita anggap makhluk hidup sama dengan diri kita. Tapi pohon-pohon yang kelihatannya tidak bergerak ya, kita anggap bukan, tidak sama dengan diri kita. Ini pohon-pohon itu pun berbicara. Kalau kita berbicara kita bagaimana? Kalau kita menghabisi pohon-pohon, pohon pun berbicara membawa air bah. Dihanyutkan semua desa-desa. Jadi sekarang orang marah ya, di daerah-daerah utara, bangunan, pohon dipotong-potong. Jadi kita akan mengalami itu.